Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Mas Amar dari kelas manajemen 23B dengan NPM 234111005. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi untuk persekutuan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan untuk entitas hukum yang dikenal sebagai persekutuan. Persekutuan dapat berupa persekutuan umum atau bisa disebut dengan general partnership atau persekutuan terbatas atau bisa disebut limited partnership. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam akuntansi untuk persekutuan, yaitu yang pertama, struktur dan kepemilikan. Persekutuan umum dimiliki oleh 2 atau lebih mitra yang bertanggung jawab secara pribadi atas hutang dan kewajiban perusahaan. Persekutuan terbatas memiliki mitra umum yang bertanggung jawab penuh dan mitra terbatas yang memiliki tanggung jawab terbatas sesuai kontribusi modal mereka. Yang kedua, modal awal. Modal awal persekutuan berasal dari kontribusi modal yang dilakukan oleh setiap mitra. Kontribusi modal ini dapat berupa uang tunai, aset, atau jasa. Modal awal ini dicatat di dalam buku besar dan digunakan untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Pembagian laba dan rugi dalam persekutuan biasanya didasarkan pada kesepakatan antara mitra dalam perjanjian persekutuan. Pembagian ini dapat berdasarkan persentase kepemilikan kontribusi modal atau perjanjian lainnya. Laba dan rugi dicatat di dalam jurnal dan buku besar untuk mencatat perubahan ekuitas mitra. Yang keempat, pelaporan keuangan. Persekutuan harus menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan keruskas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan-laporan ini memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan persekutuan kepada mitra dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kelima, pajak. Persekutuan memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas laba yang diperoleh. Pajak persekutuan dapat dihitung berdasarkan laba yang diperoleh atau dapat dibagi antara mitra sesuai dengan perjanjian persekutuan. Pajak juga harus dilaporkan dalam laporan keuangan dan kepada otoritas pajak yang berwenang. Yang keenam, ada pembubaran. Jika persekutuan mengalami pembubaran, aset dan kewajiban akan dijual atau didistribusikan kepada mitra sesuai dengan persyaratan perjanjian persekutuan. Akuntansi untuk pembubaran melibatkan penyelesaian transaksi terakhir, penjualan aset, pembayaran kewajiban, dan pembagian sisa aset kepada mitra. Yang ketujuh, audit. Persekutuan juga dapat mengadakan audit internal atau eksternal untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan. Audit dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan dalam sistem akuntansi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, itulah beberapa hal yang perlu dipahami dalam akuntansi untuk persekutuan. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep dan prinsip akuntansi, persekutuan dapat mengelola informasi keuangan dengan efektif dan memenuhi kewajiban pelaporan yang diperlukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.